Halo, kalian apa kabar semuanya? Gue balik lagi ya. Iya, kali ini gue mau bahas review sedikit hasil pertandingan antara Irak yang menghadapi Indonesia ya di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round round kedua. Ya, pertandingan ini baru aja selesai, gue habis nonton. Ya, seperti yang kita tahu hasilnya sangat mengecewakan ya. Dari segi hasil Indonesia harus kalah dengan skor 5-1 lawan Irak di pertandingan kali ini. Pertandingan berlangsung di kandangnya Irak ya. Oke, kita intip dikit dulu line up dari timnas Indonesia. Pemain yang diturunkan oleh Sintayong di pertandingan kali ini. Sintayong kali ini bermain dengan 3 back ya. Tiga bisa dibilang 3-5-2 di formasi kali ini. Di penjaga gawang ada Nadeo, tiga center back ada Elkan Bagot, Rizky Ridho dan Jordi Amat. Sementara di double pivot ada ya cukup mengejutkan ya. Ada Adam Malis yang main dan Mark Klok. Di nomor 10 ada Ricky Kambuaya. Di dua sayap ada di kiri ada Shane Patinama dan di kanan ada Asnawi. Sementara duet striker ada Dendi dan Dimas Derajat. Ya, gue lihat line up-nya 1 atau 2 jam sebelum kick off gue cukup kaget ya lihat line up yang diturunkan oleh Sintayong. Ya, dia masang ada Malis yang seperti kita tahu jarang dipanggil timnas, tiba-tiba masuk line up. Ya, gue cukup surprise dengan apa yang dikeputusan oleh Sintayong di pertandingan kali ini. Ada pertanyaan di kepala gue ya, kenapa ada Malis main sebagai starter? Ya, lawannya Irak. Tapi ya, itu keputusannya Sintayong, mutlak keputusan dari seorang head coach ya. Kita bahas permainannya, oke? Di awal-awal babak pertama Indonesia udah tertekan. Irak bermain menekan, Indonesia nggak bisa pegang bola. Tapi ya apa Irak main bagus? Enggak juga, Irak nggak bermain bagus. Tapi yang menjadi masalah Indonesia ini nggak bisa main, nggak bisa pegang bola maksud gue. Pegang bola cuma 1-3 detik hilang lagi, passing ngawur, akurasi passing sangat buruk ya di pertandingan kali ini. Kontrol bola juga hancur, sangat gampang kehilangan bola. Ya, gue cukup kesel ya nonton pertandingan kayak gini. Ya, akhirnya Indonesia ketinggalan 1-0. Ya, golnya kalau menurut gue kalau kiper normal itu dapet sih. Tapi sayang Nadeo ini bermain buruk di pertandingan kali ini. Refleksnya sangat-sangat kurang kalau gue bilang ya. Kalau gol pertama itu kalau gue bilang kalau kipernya bagusan dikit itu bakat itu tipis banget loh. Ya 1-0 nggak ada masalah sama sekali. Tapi ya Indonesia timnas kita ini praktis gimana ya, ini murni masalah mental menurut gua ya. Mental tandangnya timnas kita ini sangat kurang. Ya bagaimana bisa punya mental tandang, uji coba dan trialnya aja main hampir rata-rata main di kandang semua, main di GBK lah, main di Surabaya lah. Ya jadi mayoritas supporternya itu ya supporter kita. Ya kalau bisa dibilang dalam kasarnya itu jago kandang. Sekarang main tandang, supporter lawan stadion penuh 65.000 ya. Gua nggak kaget sih mentalnya ngedrop. Walaupun skill dewa tapi mental lu ngedrop ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ini contohnya. Passing aja nggak nyampe loh, kehilangan bola, nggak bisa pegang bola 1-2 detik kehilangan bola. Ya ini murni masalah mental. Dan akhirnya harus ketinggalan 2-0.
gol bunuh dirinya Jordi Amat, kita nggak bisa salahin Jordi Amat juga karena bolanya itu praktis muter-muter cuma di sepertiga pertahanan dan kotak penalti kita. Ya, defender stop apapun defender kalau di press kayak gini dihajar kanan kiri, ya bisa aja melakukan blunder kayak gini, gol bunuh diri kayak gini. Itu pun kalau nggak dipotong oleh Jordi Amat, satu pemain Irak udah nunggu loh. Kalau Jordi Amat itu lepas bolanya, itu gol juga. Itu bisa 80-90% emang peluangnya itu emang gol kedua itu. Jadi ya it happen. 2-0 masih oke lah, masih aman. Karena ini masih awal-awal babak ya. Awal-awal babak pertama, jadi masih oke. Timnas kita berusaha keluar nyerang. Ya permainan agak meningkat dikit menurut gua, tapi ya akhirnya bisa cetak gol di akhir-akhir menit babak pertama. Gol Shane Patinama, ya finishing yang sangat bagus dari Shane ya. Dan kita juga harus apresiasi kerja keras dari Rafael Strijk ya, yang baru masuk di menit berapa kalau nggak salah itu, di menit 39 kalau salah, gantiin Dimas Derajat. Ya duetnya Dimas Derajat sama Dendi ini juga it doesn't work. Ini dua striker letoy ya menurut gue ya, body balance kalah, skill juga nggak ada gue. Ya ini lawannya sekelas Irak men. Kalau terakhir lawannya sekelas Brunei, oke, kalian bisa puji-puji, tapi fair aja, kualitas lini depan timnas kita ini nggak bagus-bagus amat loh. Jadi ya babak pertama 2-1 untuk Irak. Oke, masih nggak ada masalah ya, masih ada 45 menit kedua. Sintayong melakukan perubahan di babak kedua karena di babak pertama praktis lini tengahnya Indonesia itu hancur. Mark Klok hancur, terus siapa namanya, Adam Alis apa lagi, terus si Kambuaya juga nggak kelihatan menurut gua di pertandingan kali ini. Akhirnya di babak kedua Sintayong melakukan perubahan, oke. Sadil Ramdhani masuk dan Arkan Fikri yang masuk. Gue juga nggak ngerti, Arkan Fikri ini parah mainnya men. Pemain nomor 2 gue juga gue juga nggak tahu amat ya siapa ini pemain nomor 2. Gue cari namanya Arkan Fikri ini, ya kalah dari segala sisi ya. Kita juga nggak bisa nyalahin 1-2 pemain ya. Ini hampir semua pemain Indonesia ini ngedrop off di pertandingan kali ini. Gue harap ada perubahan permainan di babak kedua ya. Malah makin parah. Parahnya parah babak kedua. Irak terus nyerang ya. Akhirnya bisa cetak gol kembali. Bisa cetak 3 gol di babak kedua ya. It happen. Gue cukup kecewa nonton pertandingan kali ini ya. Bukan hanya dari segi skor sih, tapi dari segi permainan. Gue melihatnya ini bukan dari sisi skill atau kemampuan pemain, kita fair aja. Kita memang kalah kelas, kalah kualitas sama Irak. Tapi gue sama sekali nggak ngelihat fighting spirit dan passionnya pemain yang sebelum-sebelumnya ya, yang di pertandingan sebelumnya. Gue sama sekali nggak ngelihat itu men di pertandingan kali ini. Pertandingan ini ya parah, pemain Indonesia itu kayak nunduk loh, kayak gimana ya, sama sekali nggak ada fighting spiritnya. Ini murni karena mentalnya ya, masalah mentalnya itu ngedrop mungkin ya karena main di kandang lawan, pressure 65.000 penonton itu nggak gampang ya. Itu kalau pemain nggak bisa handle ya mentalnya akan ngedrop. Apa Irak main bagus di pertandingan kali ini? Enggak juga. Irak ini nggak bermain bagus loh, nggak bagus-bagus amat. Tapi masalahnya pemain kita itu banyak individual errornya itu banyak banget loh. Hampir mungkin bisa dibilang 3 atau 4 golnya Irak itu berawal dari individual error pemain kita ya. Mark Klok lah, Jordi Amat,
Elkan Bagot. Ya, kita juga nggak bisa sih nyalahin 1-2 pemain karena hampir semua pemain Indo ini ngedrop di pertandingan kali ini. Mungkin ada beberapa yang bermain bisa dibilang nggak jelek ya. Kayak Rizky Ridho bermain nggak jelek-jelek amat di pertandingan kali ini. Terus Rafael Struijk juga bermain lumayan. Shane Patinama bermain ya so-so juga. Tapi yang lainnya itu bener-bener ngedrop loh. Nadio main jelek, Asnawi main jelek, Mark Klok main jelek, Kambuaya nggak kelihatan, strikernya dua Dimas Derajat sama Dendi nggak kelihatan. Pemain penggantinya juga gitu, Sadil Ramdhani masuk juga nggak bisa ngasih perubahan, Witan juga gitu. Ya ini praktis ya. Pemain-pemain Indonesia ini lagi masa ngedropnya, terus ngedropnya itu barengan loh. Kalau kalian notice ya, dari beberapa tahun kemarin hampir semua loh pemain-pemain kita ini performanya cenderung menurun. Egy menurun, Witan juga menurun, Marcelino juga menurun. Ya kita juga nggak bisa nyalahin Sintayong karena opsinya cuma ya itu aja opsinya. Ya gua harap ada perubahan ya di Indonesia di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ini bukan akhir dari segalanya, ini cuma pertandingan pertama yul. Ini it's just a 3 point, masih ada 5 match tersisa. Apa tim-tim lain nggak kalah? Ya mereka juga pasti kalah, apalagi Filipina sama Vietnam. Ya pasti bisa dibilang kemungkinan besar juga dihajar oleh Irak ya. Jadi Indonesia harus bisa memanfaatkan di 4 pertandingan lainnya saat ketemu Vietnam dan Filipina di tandang dan kandang. Ya usahakan harus bisa menang, harus bisa raih poin. Jadi targetnya Indonesia itu realistisnya ya peringkat kedua untuk lolos ke fase selanjutnya. Terus yang bisa kita bahas, mungkin next match Indonesia akan main di Filipina, tandang lagi ya. Gua harap Sintayong melakukan sedikit perubahan. Ya mungkin coba mainin Ramadan Sananta sama Hoki Caraka ya. Gue ngelihat dua striker ini lebih punya determinasi daripada Dimas Derajat dan Dendi. Terus gue harap Sintayong bisa mainin si Sandy Walsh ya. Karena kita bisa lihat di pertandingan terakhir Sandy Walsh bermain cukup bagus, bermain sebagai DM maupun sebagai bek kanan. Ya ini pemain kualitas Eropa, kenapa tidak dicoba? Gue juga big question di pertandingan kali ini, kenapa Sandy Walsh gak main. Oke, kita akan lihat lagi ya perkembangan timnas Indonesia, karena selanjutnya mungkin hari apa ya, gue lupa. Main melawan Filipina itu mainnya hari mana ya schedule-nya? Mainnya tanggal 21 ya lawan Philippines. Ya gue harap akan ada perubahan dan Indonesia bisa meraih 3 poin ya. Oke, itu dulu pembahasan untuk kali ini. Kita akan berjumpa di pembahasan selanjutnya.